Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Nah, baiklah, kami dari kelompok 13 akan menjawab pertanyaan yang telah diajukan kepada kelompok kami, di mana pertanyaan yang pertama yaitu pertanyaan dari saudara Adi Iftimal Mulyadi dari kelompok 1 dengan pertanyaannya, mengapa Jalaluddin Al-Suyuti juga menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat diakui sebagai hukum? Nah, jawabannya, Jalaluddin Al-Suyuti juga menyatakan bahwa adat kebiasaan itu dapat diakui sebagai hukum manakala perbuatan tersebut memang telah berlangsung secara terus-menerus dan berulang-ulang dan telah disepakati oleh sebagai hal yang demikian adanya. Tak terhingga banyaknya masalah-masalah fikih yang dapat dirujuk dengan menggunakan kaidah tersebut. Di antaranya ialah hukum yang berhubungan dengan adat kebiasaan seperti masalah haid dan nifas, di mana untuk menghitung durasi dan masa suci atau jeda antara satu haid dengan haid berikutnya ada yang mendasarkan pada sistem kalender, tapi ada juga yang mendasarkan pada insting atau naluri pribadi di tiap-tiap daerah. Kemudian pertanyaan yang kedua, pertanyaan dari saudari Farhana Damayanti. Apakah ketentuan ru'sa itu sudah ada ketetapannya, perintah atau petunjuk di Al-Quran hadis berupa nas, ataukah ru'sa itu mengikuti kondisi pelaku mukallaf atau bisa dibuat sendiri ketika seseorang sudah merasa sulit dalam melakukan sesuatu, dan bagaimana jika seseorang terlalu memudah-mudahkan sesuatu atas nama ru'sa? Nah, dalil diperbolehkannya ru'sa terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Barang siapa dalam keadaan terpaksa memakan bangkai sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Jadi hukum ru'sa pada dasarnya adalah ibaha atau dibolehkan secara mutlak karena sekedar adanya kebutuhan karena keterpaksaan. Nah, jika unsur kebutuhan sudah terpenuhi dan keterpaksaan sudah hilang, maka hukumnya kembali ke semula, yakni azimah atau melakukan sesuatu perbuatan seperti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan ketiga dari saudari Muhammad Ahyar Iqbal, mengapa dalam kaidah kemudaratan membolehkan sesuatu yang dilarang? Nah, sebagai contoh, boleh memakan bangkai ketika kelaparan yang mengancam kelangsungan hidupnya, sementara tidak ada makanan lain kecuali bangkai itu. Boleh mengucapkan sesuatu kalimat kufur jika dipaksa orang dan pelaksanaannya tersebut mengancam kelangsungan hidupnya. Dalam hal boleh melakukan sesuatu yang dilarang, maka harus yang pertama tidak berlebihan, kemudian berfoya-foya, bersenang-senang, melainkan sekedarnya saja, tidak mengurangi keluhuran syara dan kemanusiaan, yaitu tidak boleh makan mayat manusia. Kemudian yang kedua, apa yang diperbolehkan karena darurat harus sesuai dengan alasannya atau kebutuhannya. Nah, dan apa yang diperbolehkan karena darurat disesuaikan dengan alasan daruratnya. Sebagai contoh, orang yang karena kelaparan dan diperbolehkan memakan daging babi, maka makannya hanya sekedar untuk menyelamatkan nyawa, tidak boleh berlebih-lebihan apalagi berfoya-foya. Kemudian pertanyaan keempat dari saudari Farasifa Mutiara Kansa. Agama itu mudah dan tidak akan ada seorang pun yang dapat melawan agama kecuali ia akan dilawan oleh agama. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bagaimana maksud hadis tersebut? Nah, maksud hadis ini ialah syariat yang Allah turunkan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW itu mudah dan tidak sulit. Allah telah mengangkat hal-hal yang memberatkan mereka sehingga ia tidak memaksa seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saryani dari kelompok 5. Yang pertanyaannya, apakah urf itu sama dengan adat istiadat yang kita kenal atau berbeda? Jawabannya, yang dimaksud dengan urf adalah suatu perbuatan yang dapat diterima oleh jiwa manusia karena masuk akal dan dapat diterima oleh lingkungan masyarakat.
ia dianggap sebagai hujah karena lebih cepat untuk dimengerti. Sedangkan yang dimaksud dengan adat adalah sesuatu yang secara terus-menerus dilakukan oleh orang banyak karena masuk akal dan mereka melakukannya secara berulang-ulang. Selanjutnya pertanyaan dari Syed Faisul Hayat kelompok 6. Pertanyaannya, mengapa setiap amal perbuatan manusia biasanya terlahir setelah ada keinginan, kehendak dan ikhtiar? Jawaban, keinginan dan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan lazimnya karena ada motivasi dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pengertian menurut bahasa adalah menyengaja atau berkehendak, sedangkan niat menurut istilah syara oleh sebagian ulama mendefinisikan niat sebagai berikut. Niat menurut hukum syara adalah menyengaja untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala guna merealisasikan suatu perbuatan. Niat adalah kehendak yang diarahkan suatu perbuatan atau mengarahkan kehendak terhadap suatu perbuatan. Selanjutnya pertanyaan dari Fadilah Amalia Syarif kelompok 7. Pertanyaannya, pada kaidah asasiyah pertama dikatakan segala perbuatan tergantung pada niat. Jadi, bagaimana jika kita hendak menyampaikan kebenaran tapi mungkin saja menyinggung orang lain dengan alasan kebenaran harus disampaikan? Jawaban, setiap amal perbuatan manusia biasanya akan terlahir setelah ada keinginan, kehendak dan ikhtiar. Keinginan dan kehendak saat ingin melakukan perbuatan lazimnya karena ada motivasi dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pengertian menurut bahasa adalah menyengaja atau berkehendak, sedangkan niat menurut istilah syara oleh sebagian ulama mendefinisikan niat sebagai berikut. Niat menurut hukum syara adalah menyengaja untuk taat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala guna merealisasikan suatu